Halo teman-teman semua, kali ini balik lagi ke channel kesayangan kalian, Kongko Podcast, di mana kita bakal ngobrolin hal-hal yang simple tapi berbobot dan juga nggak penting. Seperti apa itu? Tenang aja, gua hari ini bawa 3 tamu yang cukup famous. Satu ada Jojot, kenalin Jot. Suara apa kabar teman-teman? Wadap. Ini dari channel Berak Game nih buat teman-teman kalau misalnya mau tahu berita-berita terbaru soal game, gibah-gibah soal game, bisa dengerin podcastnya si Jojot. Ada gue juga di situ. Abis itu ada Kohan Senwang, silakan Kohan Senwang. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Dan yang terakhir ada Dewa Sensei kita, Bapak Iksan Ardiansa, silakan. Halo, malam semuanya. Malam. Meskipun kita hari ini membawa tamu-tamu yang sepertinya expert mainan, tapi kita tidak akan ngomongin mainan ataupun video game. Karena di channel ini kita akan ngomongin hal yang paling penting yang kita selalu bertanya-tanya tapi tidak pernah ada jawabannya. Yaitu kenapa Indomie bisa menguasai dunia, Sob? Kenapa Indomie bisa menguasai dunia? Anjay. Tapi sebelum kita mulai, gua ada sedikit history dulu tentang Indomie goreng. Enggak, Indomie secara perusahaan tuh ada historinya. Jadi ini tuh pertama kali nongol itu tahun 1970-an tuh. Itu berarti umur lu ya, Hans? Masuk fitnah lu. Belum lahir gua. Dan lu tahu nggak kenapa Indomie diciptakan itu juga cukup menarik tuh ternyata tuh. Ternyata Indomie goreng diciptakan karena waktu itu Pak Lim Sulyong mikir kalau misalnya Indonesia itu darurat pangan. Jadi waktu itu dia pikir dengan dia menciptakan Indomie dia bisa membantu pangan Indonesia secara merata, karena ini kan sifatnya instan, tinggal direbus, tinggal dimakan. Jadi ini spirit of goodwill-nya dari keluarga Om Lim. Nah, tapi yang jadi lucu ya sekarang ya, gue nggak tahu ya lu udah pada tahu atau belum. Tapi Indomie ini sangat amat laku di negara lain. Contohnya? Iya, tahu ya lu ya. Di Arab Contohnya ya. Di mana Dia lagi? punya iklan sendiri. Habis itu di Afrika dia juga sangat amat booming. Dia sempat viral, sempat ada penyanyi rap juga dari beberapa negara sih yang ngomongin Indomie. Dia di Inggris juga viral, di US viral, di Hong Kong viral, di Arab ya tadi kita udah ceritain udah punya iklan sendiri. Dan di tiap-tiap negara itu dia nyetak bungkus dan rasa yang berbeda. Nah, pertanyaan gua adalah, kita mulai dari si Jojot dulu. Apakah Anda pemeluk agama mie goreng? Iya dong. Halo, kedengeran nggak? Halo. Kedengeran. Iya dong, tentu saja lah. Namanya pastilah mie goreng sempet. Gue lihat di berita mana gitu dia jadi ramen paling enak di dunia. Udah nomor 1. Iya, itu dari Amerika tuh. Jadi peringkat satunya itu adalah kaldu ayam sama Indomie goreng. Bukan itu yang itu kan? Iya. Indomie goreng jumbo. Yang original kan? Original. Nah, dua-duanya itu the best. Itu kayaknya the best deh. Gue salah satu penganut agama mie goreng. Iya, betul. Berarti ini satu orang udah tepat gue undang. Sekarang Hans, apakah lu penganut kepercayaan mie goreng ya? Itu kalau nggak ada mie goreng, gua nggak lulus kuliah, Dik. Nggak apa-apa deh. Gua nggak lulus kuliah. Ini kalau gue baca ya nilai gizinya ya, asal lu tahu aja ya. Karbohidrat total 54 gram, serat pangan 2 gram, gula 8 gram, garamnya atau natrium 1070 mg. Vitamin A. Ini apanya yang bikin lu lulus kuliah, Bos? Gua gak ngerti deh. Kalau kagak ada Indomie, gua udah nyerah. Gua pulang ke rumah, nggak kos lagi, nggak kuat. Jadi Om Lim tuh salah satu yang membantu lu supaya bisa lulus kuliah ya dengan Oh iya, jelas itu. Iya, jelas. Gila lu, anak kos ya itulah. Hati-hati Anda semua menjawab ya, karena akan skakmat. Nah sekarang San, lu juga penggemar berat mie goreng nih, gue denger nih, bener gak? Aduh, gimana ngomongnya ya? Ya agak diksi lu makanan pokok apa lu tiap hari? Nasi. Ya udah, gue mie goreng. Nggak, kenapa gue undang Iksan nih, ada alasannya nih. Karena bukan karena dia teman baik gue, enggak. Karena Iksan selama berpuluh-puluh tahun semenjak lulus SD tiap hari makan mie goreng. Dari Sampai SD. sekarang. Sampai dia dari SD, wah lebih parah. Sampai sekarang masih tiap hari makan mie goreng. Ya nggak tiap hari makan mie goreng, kadang-kadang ganti mie rebus.
Philips. Ya, tapi Kadang-kadang coba merek lain, merek sebelah. jadi kalau misalnya ada studi banding nih ya, pengambilan sampel nih ya, terus ada orang bilang kalau misalkan makan Indomie itu ususnya bolong, ini adalah bukti Kisah nyata nyata nih. satu orang hidup. Bukti Iya. nyata, masih hidup ya, Masih hidup. masih hidup, masih sehat. Alhamdulillah masih. Masih hidup, Udah masih terbukti, sehat, kan? gak darah tinggi, gak sakit gula, gak kolesterol. Gue sebel banget makanya. Aneh gitu loh. 5 tahun lalu sih nggak ada sih itu semua, sekarang nggak tahu kalau bisa lagi. Amit. Tapi pertanyaan gue berubah jadi membuat skakmat lo semua. Kalian semua itu orang mampu ya. Kalian semua tuh berkelebihan. Kenapa masih suka makan Indomie? Saya gue tanya Karena balik lagi deh. Karena enak. Lu orang mampu juga. Tak dulu, jangan gue dibully. Sebentar. Gue tanya sih mulai dari lu San. Kenapa San? Lu beli mainan gitu puluhan juta nggak masalah, belasan juta nggak masalah. Tapi lu makan Indomie, apa alasannya gitu loh? Lu makan apa? Lu makan nasi. Gue makan nasi. Ya udah, lu miskin apa kaya makan nasi. Tapi kan kalau nasi kan ada lauk-lauknya bergizi tinggi ya nggak? Ya kan Nasi buat kagak ada ganti nasi. gizinya. Lauknya kan yang bergizi. Iya lauk yang bergizi. Tapi pertanyaan gue kenapa lu masih memilih untuk makan Indomie? Apakah anda sebenarnya butuh rehabilitasi gitu loh? Lu masih ngerokok? Pak, bapak di sini sedang disidang pak. Bapak jangan mengganggu jurinya gitu loh. Bapak di dalam disidang bapak. Ini Ya. maksudnya itu suatu perumpamaan biar sama-sama itu loh. Wah, Kita mandang dengan sudut pandang yang sama Betul, gitu. betul. Anda masih ngerokok gitu. masih rokok itu adiktif karena ada nikotinnya. Nah kalau Indomie ada apa ganjanya? Nggak ada kan? bensinnya. Mecin itu kan Mecinnya nggak itu bro. Mecin itu kan tidak nagih. Ya, Tapi Ya, habis makan ya. sebungkus tuh kurang gitu kan? Minimal 2 bungkus. Karena Gimana dong? lapar. Ya udah gini aja deh. Lu sekarang siapa yang mau jawab duluan? Dah. udah gini aja nih. Ya. Gua cerita nih pas gua kuliah. Hmm. Lu Indomie itu terlepas dari mampu nggak mampu, salah satu keunggulan lu satu, praktis, instan, Iya. dan mudah ditemuin di mana saja. Lu kalau anak kos yang nggak di rumah, halo, kenapa suara gue jelas ya? Enggak jelas. 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 Lu kalau anak kos tinggal sendiri, nggak di rumah, lu punya duit juga belum tentu bisa makan kan? Ya. Yang paling gampang apa? Yang Berat. paling gampang apa? Anda bicara Indomie. mengenai instan kalau begitu bapak. Nah, Tapi itu. makanan Itu instan setiap- nggak cuma harus Indomie gitu loh. Banyak ramen-ramen yang berkualitas. Ada milih Indomie. Ya, karena Indomie kan salah satu yang paling banyak ditemui pertama. Terus kedua yang paling enak. Paling enaknya itu loh. Lu mau merek lain juga. Ya, gue mau sebut merek ntar disangka berantem. Mau ngajak ribut lagi. Sebut. Ini memang cara berantem Iya. pak. Iya, ini soalnya gue udah nyoba merek-merek lain. Memang susah. Lu mau pindah dari Indomie itu susah. Apalagi zaman anak kuliah tuh ya. Yang penting kan dua. Lu makan itu harus teratur. Dan Ya menunya bervariasi. betul. Teratur itu kan sehari makan sehari enggak gitu ya. Kalau variasi ayam bawang. Menunya variasi, nah itu hari ini ayam bawang, Kari lusa ayam. itu kari ayamnya gitu. Udah paling praktis, paling bener buat anak kos. Nggak tahu yang lain, Jojot silakan dah. Suara Hansen Gua- geter-geter apa gimana sih? Enggak Enggak ketegetan. ya? Enggak. Oh, oke. Suara gua. Oke, kenapa tanyanya apa? Kenapa Ya. lu sekarang udah sukses luar biasa, lu bertiga ini udah sukses banget. Kenapa lu masih makan Indomie gitu? Gue bingung. Soalnya sih enak aja sih. Nah, itu the point. Gitu Enak. doang aja. Enak. Enak. Oke. Iya, enak. Enak tok. Enak. Enak Kalau nggak toh. enak juga gua makan. Iya. Iya. Kalau enak ya stick juga enak, tapi kalau tiap hari lu makan lu bosen pasti. Bener gak? Iya, benar. Nah itu. Itu gua juga nggak bingung. makan tiap hari. Gue juga nggak makan tiap hari kok. Oh lu Indomie. enggak? Nggak. Ya paling 3 hari sekali, 2 hari sekali, tergantung. 2 hari sekali juga you have a problem bro. Enggak. Gua sekarang gue batasin dulu memang sering. Sekarang Gue jujur SD itu ya. Gue sehari 6 kali. Widih. Gak mungkin, gila lu masih Pagi. gitu. Pakai Sarapan. nasi nggak? Pakai nasi nggak? Enggak, makan 6 kali karena double. Sarapan, makan siang pulang sekolah, makan malam. Gue dulu lebih jahat, gue pakai nasi. Kadang-kadang dari ada Indomie. asupan sore ya.
Ya oke lah, maksudnya oke lah. Kalau misalnya gitu kita setuju kalau ini enak dan tidak membosankan ya. Ya. Itu Iya. sepakat dulu ya, sepakat. Benar. Oke. Sepakat gua. Sekarang gua akan bacakan komposisinya, dan seperti lu tahu, komposisi pertama itu kalau kata orang Fast Moving Good ya, adalah komposisi yang paling banyak. Bener loh ini. Pertama komposisi mie, tepung terigu. Iyalah, mie Oke. namanya mie ya kan. Minyak nabati, tepung tapioka, garam, mineral, zat besi, antioksidan, dan pewarna. Oke, itu buat pewarna kuning ya, tatarazin ya. Sedangkan bumbunya tuh simple banget. Kecapnya cuma pakai gula, air, kedelai, gandum, garam, dan bumbu rempah-rempah yang dia nggak nyebutin sih ya. Tapi yang menarik adalah tentu kalian ketagihan kan bumbunya kan, bukan kecap manis, bukan minyaknya, bukan cabenya. Bumbunya itu cuma gula, garam, penguat rasa yang monotorium glutamat, bawang putih bubuk, bawang merah bubuk, dan perisa sintetik ayam. Gak ada ganja loh di sini, gak ada ganja. Mungkin micin ada lah, ada asam folat juga, gue ngerti asam folat buat apa? Biar Indonesia bertambah banyak yang gitu. Itu penguat rasa itu apa itu? Nah, penguat rasa Ya, itu micin pasti micin, tapi nggak ada ganja, Micin lah. tapi nggak ada ganja. Ini gue denger ya, yang tahu resep Indomie itu kan cuma terbatas tuh ya. Perempuan kalau nggak salah. Itu mereka nggak boleh meeting bareng, tau nggak? Takut mati semuanya kena, semuanya mati, gedungnya gempa bumi atau kecelakaan atau apa, Hilang. semuanya Hilang. kena. Betul. Ada tuh resepnya lagi. Betul, itu udah bukan rumor. Nggak, itu betul. Bahkan katanya ya, bukan katanya, ini gue dengar dari orang dalamnya ya. Jadi orang dalam lah ya kan. Katanya orang yang mencipta bumbu mie goreng ini dia punya bodyguard banyak. Tiap hari, everyday dia dijagain. Itu ibu-ibu katanya. Orangnya masih yang itu apa udah regenerasi? Same, it's the same. Jadi ini masih bumbu original, nggak kayak Coca-Cola tuh yang diganti-ganti. Ini masih bumbu original. Tapi sorry, setahu gue ya, ini kayaknya masih 5-6 tahun yang lalu tuh, Indomie goreng itu kalau di luar Jawa nggak pakai sambel loh, dikasih cabai bubuk. Iya, beberapa Nggak daerah. tahu sekarang udah jadi sambel semua apa belum, tapi kemasannya kurang lebih mirip sih. Untuk di beberapa negara juga sama San, dia nggak ngasih bumbu sambal. Ya kalau di negara iya, cuman kalau di Indonesia sendiri. Tapi kan yang penting kan sebenarnya bumbu utamanya tuh yang bubuk-bubuk itu tuh. Iya. Iya sih. Nah, Jadi sebenarnya sambel tuh agak-agak spesial juga gitu, walaupun gue sendiri bukan penggemar sambel ya. sambal agak-agak spesial, lu sih gawat sih, bener Nggak, canduan maksudnya tau gak lu. nggak, yang lain itu bumbunya cabai bubuk bukan sambel untuk Iya, mie iya. goreng Iya, juga. iya. Gua rasa sambalnya pernah sambal ngerasain ABC dah. Ya mungkin. Kayaknya sambal ABC sih, gua hampir yakin sambal ABC. Cuman kan kita semua udah sepakat nih kalau misalnya Indomie goreng ini enak banget dan nagih gitu ya. Yang jadi pertanyaan gua, rasa enak itu mungkin sifatnya itu apa namanya ya? Sifatnya tuh universal, bener gak sih? Maksudnya? Rasa Universal enak, itu apa? rasa enak tuh universal, jadi bisa diterima di semua lidah, ya kan? Harusnya ya. Mungkin ya. Ya, Ya iya. kan? Tapi Ya. kadang-kadang ya kalau misalnya kayak orang luar negeri atau kita nih ya, kita makan makanan luar negeri, ada temen gue nggak suka makanan Thailand sama sekali loh. Karena kata dia kata ada rasa Asem. koriandernya, baunya sangit apa segala macem. Ya. Anehnya Indomie ini bener-bener universal mutlak. Gua nggak pernah ketemu orang luar negeri yang makan Indomie bilang nggak enak, sama sekali nggak ada. Gua kan gue di Australia kan lama tuh. Terus kan gue asrama di Australia. Iya. Jadi kayak ada banyak bule juga kan. Dan bule-bule juga makannya Indomie goreng. Bule-bule, can I have mie goreng? Can I have mie goreng gitu ngomongnya. Minta malu. Terus minta sama gua. Ini Can I have mie goreng gitu. Gua berarti Jojot ini ganda. udah fix nih. Jojot tuh adalah pengedar Indomie Pengedar. goreng di Australia. Pengedar. Dia Saya adalah gua pernah pengedar. Di lihat asrama gua. reaction video dia makan katanya biasa aja pernah gua. Tapi masaknya salah sih. Masaknya Tapi salah. banyakan. Bahkan dia Kayak masak pop mie di cup. bahkan dia si bule ini lebih kreatif tau nggak? Dia apa sih gunting atasnya tuh Indominya ya. Jadi nggak dihancurin itunya, terus dimasaknya di dalam kantongnya situ, taruh air panas. Kalau gua diremes jadi kayak kerupuk. Enggak. Jadi di bungkusnya situ yang putih-putih, bungkusnya itu bungkus lu tuh ya Dik ya. Nah di situ dia potong atasnya, terus taruh air panas. Kan hancur. Emang Langsung ya? plastik ini Enggak, emang boleh kena hancur. panas.
nggak hancur. Tapi plastik ini emang Dia food grade. Nah, gue nggak tahu ya, tapi bule begitu. Terus hasil akhirnya Terus hasil akhirnya ya Tanpa dimakan, ya biasa aja sih. Ya habis itu baru taruh piring itu. Terus sekarang kayak di toko dulu kan cuman kejual di toko-toko Asia tuh ya. Sekarang di toko-toko bule kayak Kmart lah, kayak apa gitu. Woolworths lah, Coles gitu yang bule-bule banget deh. Udah ada mie goreng sekarang. Itu pun dari 5-6 tahun yang lalu, dari gua sebelum berangkat dari Australia, itu udah dijual di toko-toko bule mie goreng. Bukan di toko kayak Chinese apa namanya? Bukan. Chinatown. Enggak di Chinatown. Enggak. Oh, Di shit. toko bule sekarang udah banyak mie goreng namanya. Orang bule juga mie goreng, udah bukan instan noodle. Dan di antara itu semua paling enak emang dia bilang ini udah dicobain yang Korea lah, yang Jepang lah, paling enak emang mie goreng katanya, nggak tahu kenapa. Dan ini membuat gua satu hal lagi nih. Jadi ada ramen dari Jepang, itu dia gue lupa namanya Niryu apa gitu. Dia itu dapetin 5 Michelin star. Lu tahu nggak? Nggak. Oke. Jadi Gua ada sini satu-satunya instan ramen yang dapetin Michelin star. Memang itu non halal ya, ya kan? Kebetulan gue udah pernah nyoba juga sih, tapi pasti gue nyoba dulu dong. Baru lu ngomong. itu tuh katanya kan enak banget. Temen gue bilang ini enak banget bro, ini the best, ini Michelin stars recommended gitu kata temen gue ya kan. Temen gue emang bukan orang Indo, dia orang Indo tapi cuma tinggal di Indo itu cuma sebentar, cuman sampai SMP kelas 1 terus dia pergi. Habis itu dia bawain gue itu. Begitu gue coba, rasanya kalah sih sama Indomie. Indomie lebih enak. Tapi Indomie tidak pernah mendapatkan kayak Michelin star apa segala macem. Dia tuh bener-bener apa ya? Gue juga bingung ya. Dia bener-bener rasanya itu tidak bombastis, tapi kayaknya bisa diterima semua orang. Masalahnya adalah kalau misalnya cuma bisa diterima bule, gue nggak apa-apa. Gue terima, oke lah. Gue anggap bule itu rasanya seragam gitu. Karena bule itu kan nggak suka yang terlalu spicy kan. Biasanya dia senangnya agak datar kan. Tapi orang Afrika juga suka. Di Afrika ini booming banget Iya, loh. mereka juga suka ya. Iya. Apa tuh gimana? Menurut hipotesa kalian gimana? Kok bisa sih sampai orang Afrika, Eropa, Arab sama US tuh kok bisa sama-sama punya rasa yang universal begitu? Mungkin di situ kelebihannya ya, karena yang lu bilang tadi nggak terlalu bombastis memang. Tapi klik gitu loh. Tapi apa San? Klik. Jadi menurut lo kalau misalnya ini adalah apa namanya pinnacle of human evolution? What the hell is that? Iya, jadi ini puncak evolusi manusia tuh tingkat cita rasa lidahnya tuh Indomie gitu ya. Ini kayak terlalu gurih juga enggak, terlalu apa juga enggak. Pokoknya Dan pas di situ lah baunya gitu. juga enak gitu loh aromanya. Pas, iya benar. Apalagi Aromanya kalau ada benar. yang masak mie goreng, ancol gue pikir. Wah, itu jahat Kalau banget tuh. Lagi lapar ada nyoba bau Indomie itu jahat banget. makan Iya. mie instan Jepang atau Korea, ya mungkin gue menikmatin, cuman untuk beberapa orang tuh ada yang asemnya atau gimana tuh mereka nggak biasa gitu loh. Iya. Lu nggak bisa, lu berapa tahun yang lalu samyang booming aja menurut gua tuh nggak enak. Yang Pedas. samyang lagi booming ya kan. Terlalu pedes sih buat Menurut gua nggak enak dan Over. bukan nggak cuman pedesnya aja. Ramennya sendiri, mie-nya sendiri tuh nggak enak menurut gua. Nggak pas komposisinya. Ini Indomie ini kayaknya bener-bener apa ya, kayak bintang jatuh loh di titik itu udah paling pas gitu. Ini ada kurangnya sih menurut gua. Apa? Kecil. Ya, elah. ada yang jumbo bos. Beli yang banyak aja. Iya. Aduh, itu sih. Ada yang jumbo. Instan mana ada masalah itu. Aduh, ini sih bukan masalah. Kan ada yang Tapi jumbo sekarang. justru itu dia ini yang menjadi pertanyaan gua. Maksudnya kan kita semua setuju nih. Kalau menurut gua ya, kalau misalnya gua tadinya mau membandingkan Indomie goreng ini, itu kayak Ria Ricis tau gak? Jadi kebanyakan orang suka, ada orang yang nggak suka gitu ya sama Ria Ricis. Tapi semua orang banyak Nggak yang tahu subscribe sukanya dia. apa. Iya, sukanya apa nggak tahu. Tapi kalau dipikir-pikir nggak juga. Karena tidak ada, gue pernah dengar ada kaum elitis yang bilang Indomie goreng tuh gak enak. Gue sukanya ramen yang dimasak gini-gini, gak ada. Begitu dibilang Nggak Indomie ada, gimana? bener. Enak. Gue bilang anjing, lu makan ramen ratusan ribu, 200.000, tapi begitu ngomong Indomie enak. Indomie gak ada obat kata dia. Anjir.
Iya benar Cengli. Jadi kalau ada orang yang ngomong, terutama kan yang head to head kan mie sedap tuh. Ya, mie sedap. Ada yang ngomong mie sedap goreng lebih enak dari Indomie goreng. Dua kemungkinannya. Apa? Itu orang bohong atau itu orang so edgy. Nggak, mungkin Iyalah. juga karena itu sesuatu yang baru aja waktu itu. Cuman saat tipe barunya udah kelar jadi biasa lagi, balik lagi. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebentar. Antara dia bohong atau so edgy itu. Pricing pointnya Indomie itu sama pricing pointnya mie sedap jauh beda atau enggak? Enggak sih, kalau Mirip lu sih. belanja di supermarket besar ya, atau kalau di pasar ya. Kalau harga grosiran gua nggak tahu. Tapi kalau harga eceran sama lah. Itu lu jangan salah loh, mie sedap itu pernah di angka 40% penjualan mie instan loh. Ya makanya tadi Dulu. saat lagi naiknya orang-orang juga jadi nyoba kan. Itu Tapi agak lama maksud loh, gua- tahunan loh San, nggak cuma sebulan Nggak, 2 bulan itu gua- tahunan. Mas, Ini gue bicara mie goreng loh, bukan mie instan keseluruhan ya. Kalau mie instan keseluruhan kan variasi banyak. Iya betul. Khusus mie goreng head to head, nggak mungkin lah orang-orang bilang mie sedap goreng lebih nah, enak. masalahnya juga Indomie mie goreng sendiri itu udah brand awareness juga gitu loh. Ah, Lu makan mie instan kadang-kadang ngomongnya apa? Gue makan Indomie dulu. iya. Walaupun lu bukan Indomie yang lu masak, tapi kadang-kadang lu Indomie. Gue agak susah nih di podcast ini, tahu gak kenapa? Gue nanya orang yang buat menjadi antagonisnya gitu, yang nggak suka Indomie, ya kan? Gue tanya tuh sampai 30 orang tuh. Jadi teman-teman gue yang di Facebook itu kan pada bilang gue mau join ya kan? Dia mau join segala macam. Gue ketikin satu-satu, gue tanya, bro, lu suka Indomie nggak? Ya kan lu pada gue tanyain kan, lu suka Indomie gak lu? Iya. Jawab, gue suka lah. Pertanyaan bodoh. Lu pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Gue bingung lu nanya, gue itu lu suka Indomie nggak? Lu bodoh apa? Ya. Maksud gue mau mencari antagonisnya gitu yang bisa bantu gue support backup gue gitu loh. Sekarang gue kalau misalnya mau bilang mempertanyakan kenapa Indomie bisa sukses, gue aja makan Indomie 2 hari sekali gitu loh. Sekali makan 3 porsi, 3 mie 3 bungkus, kasih telur diaduk-aduk gitu kan. Wah anjir, enak. Lu kalau makan setengah matang apa matang? Apa ya itu sampai bener-bener matang banget, lembut. Tergantung gue yang bikin sendiri apa mbak gue gitu. Ya kalau yang bikin, kalau gue sih sukanya setengah matang gitu, masih ada keras-keras dikit. Al dente ya. Yang sendiri setengah Bener. matang, Nah, setengah matang enak. Nggak tapi keras-keras. dua-duanya gue enjoy. Kalau Ya, misalnya ini jadi topik yang akan kita bahas nih jadinya nih, menarik. Menurut gua mie goreng yang al dente adalah bukan mie goreng yang sesungguhnya. Sebelum kalian protes, gua kasih tahu Al sesuatu. dente itu apa sih? Al dente itu berarti kayak kalau misalnya pasta itu dimasak tuh, tengahnya masih agak keras sedikit. Jadi kenyal gitu. Ya lu setengah matang lah bahasanya lah, atau Ya bukan 3/4. mie goreng sebenarnya lah, orang kita makan mie rebus rasa mie goreng. Bukan, maksudnya kalau kita lihat cara penyajiannya ya kan. Tuh dia pakai telur, pakai apa. Kalau gua analisa baik-baik nih ya. Dari bentuk fisiknya aja, dari pengalaman gua yang sudah ribuan kali makan Indomie, ini adalah gambar Indomie yang sudah sangat amat matang. Pernah nggak lu coba sampai minyak blonyok gitu? Nggak. Tapi kan itu kan, maaf, Nggak enak itu lah, kan Dik. selera itu dik. Kalau lihat mie instan lain biasa bumbu itu cuma satu saset, semua digabung pure gitu. Ya. Kalau Indomie, misalnya kalau gue sendiri kan nggak terlalu doyan sambel, gue kadang-kadang sambelnya nggak gue masukin bisa. Iya terus? Jadi sama seperti dibilang Jo tadi, dia lebih suka setengah matang. Maksudnya itu salah satu keunggulan Indomie ya emang lu bisa masak sesuai selera lo juga gitu. Versatile maksud lu? Nah, Ini untung gua nggak bawa teman gua yang chef nih, bisa ngomel-ngomel nih ini. Enggak, tapi yang di foto itu, Dik, coba lu kasih lihat ke layar deh. Yang di foto itu malah terkesan setengah matang menurut gua. Jelasin. Teksturnya masih keriting-keritingnya masih jelas. Lu kalau udah banyak, keritingnya udah kurang. Wah, ayo lu deh. Bener gak? Bener gak? ya lebih gemuk sih biasanya memang. Iya, lu kalau udah lupa udah ngangkat matang gitu. banget, itu udah bengkak dan teksturnya tuh udah nggak terlalu berkeriting lagi. Ayo lo dik, lu berarti Gini, salah apa ini cara Gini, makan. gini, gua kasih tau lu satu hal yang penting ya. Gua kasih tau satu hal yang penting nih.
itu adalah kesalahan kalian. Tahu nggak? Kenapa gue bilang kesalahan kalian? Karena Kenapa? kebanyakan orang itu masak Indomie airnya kebanyakan. Iya bener sih, Iya, banyak-banyakan. Lihat ya, berapa banyak yang dia bilang 400 cc. Iya, Iya kan? Bener. Iya, 400 cc, deh. Dia mungkin nggak ada yang pernah baca nih. Semua orang bisa masak Indomie, tapi Dua nggak. gelas kan kalau nggak salah. Iya, 2 gelas cup Dulu gitu. tuh, Dua- gua dua pertama gelas, kali dua gue gelas. masak, gue ikutin. Dulu waktu lu ikutin ya kan? Dikitan. SMP, SMA gitu gue Iya. ikutin. Maksud gua itu memang kedikitan, tapi yang bener itu 200 cc, 400 cc. Air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Kalau 3 menit bener-bener 3 menit wajar ya. Begitu airnya sudah mendidih, lu rebus 3 menit, sudah hampir pasti minyak akan loyo. Lu bisa buktiin sendiri deh. Pasti. Iya bener. Benar. Benar. Nggak ada Loh. yang menyangkal. Cuma kan tadi selera. Bos, gua itu mengikuti jejak Lord Salim. Lord Salim bilang apa, gua ikutin sesuai bungkusnya. Gini dik, sebenarnya itu konspirasi dik. Itu Konspirasi. Gini, kalau nggak setengah matang nggak boleh dijual dik. Kalau setengah matang nggak boleh dijual. Jadi instruksinya harus matang. Padahal yang enak setengah matang kayak gambar di depan. Gue tambahin dikit lagi dik. Kadang-kadang gue memasaknya itu adalah gue buka atasnya, keluarin bumbunya, hancurin minyak, taburin bumbunya, kocok-kocok dalam itunya kemasannya. Anak mas dong. Itu tapi pernah itu secara manual kan salah banget nih. Tapi enak-enak aja. Enggak, yang salah gua terlalu undang terlalu banyak orang pinter tau gak? Jadi yang salah tuh gua. Oke, sekarang baik lagi karena kita memang podcast ini selalu tujuannya padat, singkat, tepat, mantap ya kan. Kenapa Indomie goreng bisa menguasai? Apakah Indomie goreng bisa menguasai dunia? Maksudnya Bahasa dunia itu IPA saatnya. Maksudnya menguasai dunia. Maksudnya gua ya, mungkin nggak sih kalau misalnya Indomie ini dia kan berkembangnya tuh steady tuh, nggak kayak Fat yang kayak langsung naik tinggi gitu, nggak, tapi dia gradually naik pelan-pelan menuju puncak gitu, top global kalau kata-kata anak-anak yang main PUBG ya kan. Nah, pertanyaan gua, mungkin nggak sih Indonesia lagi, Indomie itu bener-bener bisa merajai pangsa pangan dunia? Semua Kalau kalah. pangan ya susah lah. Kita Pangan ngomong pangan atau Tutup mie pintu instan. Mie instan aja deh, mie instan dulu deh. Lebih jelas. Coba gue googling dulu ya. Gue googling dulu nih. Ya, Ah, kita googling dulu aja. Menurut lu gimana San? Mungkin nggak kalau Indomie itu bisa menguasai pangan? Bukan pangan mie instan di dunia. Gimana ya? Tergantung dia promosinya gimana juga sih. Promosi itu maut loh. Strategi kayak sekarang aja, dengan strategi kayak sekarang stagnan gitu. Misalnya kayak sekarang seperti sekarang dijalankan terus gitu. Gue nggak terlalu banyak perhatiin, tapi kalau bilang stagnan ya ujung-ujungnya tempat dia kan niche lah. Lu gimana Hans? ini sih ada artikelnya ya. Ini Indomie sudah nomor 1. Itu kalau dia bilang udah nomor 1 ya udah. Di dunia itu apa penjualannya? Dari CNBC Indonesia nih gue lagi baca nih. Hah? Ini gue lagi baca nomor 1 volume atau nomor 1 secara rasa nih. Nah, kalau saya rasa sih sifatnya masih opini. Tapi kalau kita ngomongin sales itu berarti fix. Suatu angka yang bisa diukur secara saintifik. Sekarang lo mikir dulu gini dik, ada nggak makanan yang menguasai dunia? Ada nggak? Belum ada. Makanan kalau misalnya brand nggak ada, kalau brand belum ada. Nggak ada, emang Brand nggak belum ada. ada. Jadi Kalau kayak masih kayak Coca-Cola gitu. Coca-Cola iya penguasai dunia gue bilang. Minuman ya. Ya. Tapi kan minuman. Ya. Iya. Nggak, maksud lu akan jadi seperti Coca-Cola gitu deh. Iya, exactly. Maksud gue apakah dia suatu hari nanti akan bisa sebesar Coca-Cola Company gitu loh. Yang di mana-mana tuh dia menggurita gitu loh. Kalau gini, gue gue dulu, Ya, gua lu dulu, Bang. dulu. Kalau Indomie pakai aktornya kayak Coca-Cola zaman dulu ya, kayak Britney Spears atau kayak Benar. zaman dulu siapa sih yang terkenal? Jennifer Lopez ya. Apa Iya. siapa lah? Kan gila-gila tuh artisnya tuh yang dipakai tuh Coca-Cola. Iya, Nah, iya. gue rasa Indomie bisa. Kalau dia beneran niat seperti itu, tapi kalau cuma pakainya dia Nia Ramadhani lah, terus lah yang gak bakal menguasai dunia. Tapi ini ada data menarik nih. Ini
Jadi ini konsumsi ya, tingkat konsumsi mie instan di dunia tertinggi itu adalah Cina dan Hong Kong. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Cina dan Hong Kong itu ada di angka, gue nggak tahu satuannya apa, tapi angka dia adalah 40.250. Nomor 2 Indonesia, 12.540. Jadi kan Cina ke Indonesia aja udah jauh banget gapnya. Ketiga India, Jepang, Vietnam itu turun terus. Jadi Oke. kalau Indomie mau menguasai dunia dari volume penjualan, dia harus bisa sukses di Cina. Udah sukses di Cina. Gue nambahin dikit lagi bisa nggak? Nah, itu kan di Cina, Asia gitu. Di Barat sendiri, oke lah dia nomor 1. Tapi dalam konteks mie instan sendiri bagi orang Barat ya sekali-kali doang mereka makan. Itu bukan makanan pokoknya mereka gitu. Beda tetap niche gitu loh. Jadi Indomie kalau dia nomor 1 penjualannya di Cina dan Hong Kong, itu udah hampir pasti dia nomor 1 penjualan di dunia. Iya. Gitu aja. Masuk akal sih, masuk akal. Tapi kita kan nggak tahu data itu. Apakah Indomie? Nggak tahu. Nggak tahu Gua data di Cina itu apa. Seperti Isan bilang kayak bule kan masih nggak ada minum nggak ada masih makan mie ya. Mie kan kesannya Asia banget tuh. Iya. Noodles Iya. ya. Betul. Asia banget tuh. Kalau Coca-Cola kan kayak semua orang kayak minum Semua Coca-Cola orang bisa, kan. iya Ya kan? benar. Semua orang minum Coca-Cola itu no problem sama sekali kan. Nah bisa nggak itu si Indomie penetrasi ke market barat ya, sehingga bisa membuat noodles itu ya makanan mereka sehari-hari juga kayak kita minum Coca-Cola, kayak orang Asia minum Coca-Cola gitu. Bisa nggak bikin Indomie kayak bener kata lu, harus Justin Bieber dulu yang ini atau Zayn Malik yang endorse. Iya. Dan kedua kan stigmanya makan Indomie, mie instan kan nggak sehat katanya. Di Indonesia itu. Walaupun menurut gua kurang gizi, kurang asupan gizinya kurang gitu. Tapi kalau di Indonesia pun kan lu bisa sakit. Coca-Cola juga. Coca-Cola juga gula. Lebih parah. Itu gula semua. Masih pada minum semua juga. Tapi gue kalau di sini lebih sering disentil gue lagi makan Indomie daripada minum Coca-Cola sih masalahnya. karena itu ada ceritanya. Karena dulu MSG itu sempat disalahkan sebagai biang penyakit. Itu ada ceritanya juga tuh. Jadi waktu lagi booming Chinese food di Amerika, ada penelitian yang nggak terlalu mendalam memberikan hipotesa kalau MSG itu bikin penyakit. Akhirnya semua yang MSG dibilang micin tuh bahaya gitu. Tapi kenyataannya dokter sekarang bilang micin nggak ngaruh sama sekali buat tubuh kok. MSG itu bahaya. Sampai sekarang kalau makan ada nyokap gue pasti diiniin terus. Ya. Banyak sentil. Kenapa Jot? Itu mah biasa lah, McDonald aja juga back campnya banyak banget fast food kan. Iya. Ayam-ayam itu. Ayam goreng lah, burger lah katanya lah. Itu juga gue lihat meme lucu juga tuh, burger McDonald. Kenapa? Kan roti sehat, Ya. daging sehat, sayur sehat. Iya. Kenapa jadi satu jadi nggak sehat? soalnya cepat saji. Iya, tomat sehat, ya nggak? Apa Iya, sehat? benar. Burger semua sehat. Benar. Kalau jadi satu, Benar. kenapa jadi nggak sehat? Bingung. Benar. Nah di situ gue sempat jadi bingung tuh kayaknya emang sering begitu aja apa sih? Sering Iya, benar. gitu lah. Iya. Ini nggak sehat. Gue juga Lucu. Ya, jadi kalau misalnya kita pertanyaan kita ya, tadi kita balik lagi ya, memang itu ada beberapa faktor sih. Kita salah satu marketing itu cukup besar ya pengaruhnya ya, karena kita semua nggak bisa menafikan. Bahkan sekarang video game sama movie itu hampir total budgetnya bisa bisa 30% sampai 50% itu buat marketingnya, bener gak sih? Iya. Bisa jadi. Iya. Kayak FF7 terus PS1, nah itu lebih 60% ya kalau saya tuh buat apa setengahnya itu buat marketing. Buat marketing waktu zaman FF7 zaman dulu tuh. Iya, 98. benar. Oh, Benar. ya. Kalau nggak salah 50% ya apa berapa? Gede banget deh itu. Berarti masuk akal kalau gitu. Berarti kan sekarang kalau misalnya kita pertanyaannya adalah apakah Indomie bisa menguasai dunia dalam tanda kutip, yaitu makanan, pangan gitu ya. Bisa. Dari segi kualitas dia bisa, tapi kita mesti lihat marketingnya apa segala macam ya, dan dia mau atau enggak manufaktur ya, betul kan? Iya betul. Benar. Ya. Kayaknya dia juga nggak seagresif itu kan buat memasarkannya.
nggak mau jadiin lifestyle gitu loh misalnya. Masa sih mau lah dia duit cuy. Nggak Duit, sekarang duit. saat ini saat Belum. saat Sekarang ini belum. saat ini. Sekarang iklannya juga nggak terlalu agresif ya kayaknya. Iya. Kayaknya Di dia udah Indonesia terlalu matang malah menurut gua, udah Aja mature. Udah mature kali Jot. Iya. Iklannya dari dulu gitu, ada masak, nggak ada yang kayak Coca-Cola apa Pepsi apa Nike yang Ronaldo semua Roberto Carlos jadi satu iklan main Iya, bola gitu. Nggak ada yang artis-artis semua terkenal Nggak, YouTuber semua makan bola, Nggak nggak ada ada, kan? nggak ada. Ibu-ibu sama anak masak gitu. Iya. Orang tahu. Malah lebih kenceng promonya Indofood dibanding Indomie. Indofood secara keseluruhan gitu maksudnya. Apaan? Asik. Promo seperti apa? Ya kan- Emang ada iklannya ya? Ya maksudnya kalau promo-promo gitu di mana di luar, di entah itu media cetak atau di online, gue lebih sering ngeliat logo Indofood gitu dibandingkan Indomie. Iya, 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 iya. Indofood divisinya banyak sih, Indomie cuma kayak divisi kecilnya Indofood divisi kecil divisinya. Betul. Benar. Oke, gua rasa kita sudah mencapai titik klimaksnya. Anjay. Ada last itu nggak? Ada last notes nggak dari teman-teman semua? Kalau Indomie rasa lain kayak rasa yang telur asin, ikan asin ya. Terakhir apa sih? Iya, telur asin. Torasin. Telur asin lah, lu pada suka nggak sih? Enggak. Gue termasuk suka. Gua enggak. Gue Gila, termasuk. ini Isan berarti curious Indomie ya berarti ya. Iya semua gue coba sih. Yang rasa aneh-aneh gue jadi kalau ada orang Bener. ada yang beli gak sih? Gue yang beli. Bener, tapi setiap Soto rasa Padang. minimal cobain kan. Gue Iya, juga gitu. Nyobain dia. Kita tahu ya. Tapi ujung-ujungnya balik ke yang original lah. Indomie goreng. Iya. Indomie goreng kalau mau kuah kari ayam. Ayam bawang. Ayam bawang kari ayam ya. Soto ya. Itu. Gue sempat tergoda sama cabai hijau dan sambal matah. Itu menurut Enak gue sih. yang lumayan enak nomor 2 dan 3-nya lah gitu. Tapi ya nggak bisa ngalahin Indomie goreng. Iya, entah kenapa Nggak itu. bisa. Entah kenapa loh itu. Magic loh itu. Magic. Magic. Mie Magis goreng banget. pedas pada nggak suka ya? Kurang. Enak juga tapi nggak ini. Ujungnya balik. Ujungnya kan Ujung-ujungnya magis balik. banget itu kayak Indomie goreng itu kayak magic lah gitu, magic kalau makan gitu. Kayak ada auranya gitu kalau makan. Aduh. Bener, apalagi serius kalau dibandingin sama merek lain gitu ya. Ada yang bilang, wah gue suka semua lah. Gue suka Indomie goreng, gue suka mie sedap goreng. Itu tuh ibarat kayak lu ngomong, gue fans Juve dan gue fans Inter Milan. Nggak mungkin. Nggak Lu mungkin. antara lu glory hunter atau apa lu nggak ngerti bola gitu. Gua balik dulu topi Mungkin. MU gua karena sudah terlalu sering kalah. Tunggu sebentar. Sudah cukup. Jadi intinya adalah kita semua sepakat kalau misalnya ini emang bisa. Habis itu kita juga sepakat kalau Indomie goreng adalah pinnacle of human evolution, berhasil menciptakan rasa paling enak secara universal. Gue nggak ngomong begitu juga sih. Gua makasih banget buat teman-teman semua udah temenin gua. Dan last note dari gua adalah Indomie itu tidak perlu marketing yang luar biasa. Cukup ibu-ibu sama mama karena kita 4 bapak-bapak juga mempromosikan Indomie. Hidup Indomie. Thank you teman-teman semua yang udah dengerin and see you later. Thank you guys. See you. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Ya.